Halo, senang sekali bisa kembali bersama Anda. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah wawasan dari Jamie Kern 5. Anda mungkin kenal dia sebagai pendiri IT Cosmetics ya, dan juga penulis buku Worthy. Nah, sumber kita kali ini kutipan wawancaranya di Jay Shetty Podcast. Fokus kita hari ini penting banget, yaitu memahami bedanya self-confidence atau rasa percaya diri dengan self-worth atau rasa berharga diri. Dan gimana keyakinan kalau kita ini nggak cukup, itu bisa jadi penghalang, terutama soal citra tubuh. Kita tahu kan kisah Jamie, inspiratif banget dari pelayan Dennis, jadi CEO wanita pertama di L'Oreal untuk brand miliaran dolar. Tapi yang menarik justru perjuangan dia sendiri untuk merasa cukup. Nah, ini yang mau kita bedayuk. Oke, jadi Jamie ini menekankan perbedaan mendasar ya. Self-confidence itu katanya sering banget tergantung sama hal-hal di luar diri kita. Betul, kayak pujian, pencapaian, pengakuan gitu ya. Iya, persis. Makanya bisa gampang goyah. Nah, kalau self-worth itu beda. Ini keyakinan dari dalam yang kokoh kalau kita itu berharga. Ya, apa adanya kita aja. Nggak peduli kata orang atau kita lagi sukses atau enggak gitu ya. Benar. Jamie bilang, ngejar self-confidence aja tuh kayak bangun rumah di atas pasir. Rapuh. Sementara self-worth itu fondasi batunya. Yang sebenarnya katanya sih udah ada. Oke, jadi sukses di luar itu nggak otomatis bangun fondasi self-worth ini ya? Ternyata nggak jaminan sama sekali. Nah, ini nih, kenapa sih bedanya ini penting banget buat kita pahami? Jamie kan cerita soal angka yang, wah lumayan bikin kaget ya. Angka yang mana tuh? Itu loh, sekitar 80% wanita merasa nggak cukup baik. Dan 73% pria juga merasa nggak memadai dalam hidupnya. 80%, 73%. Gila, itu kan hampir semua orang ya? Banget. Ini bukan masalah segelintir orang, tapi udah luas banget. Bahkan, ini menjangkiti orang-orang yang kelihatannya sukses banget dari luar. Kok bisa ya seluas itu? Apa kata Jamie penyebabnya? Dia pakai analogi bagus nih. Disebutnya langit-langit tak terlihat. Jadi, waktu self-worth kita rendah, kita itu tanpa sadar masang batas atas buat potensi kita sendiri. Langit-langit tak terlihat. Maksudnya gimana tuh? Iya gini, mungkin kita punya mimpi gede, tapi di dalam hati ada keyakinan, saya nggak pantas, atau saya nggak cukup baik. Nah, keyakinan ini yang nahan kita buat meraih mimpi itu sepenuhnya. Langit-langit ini bisa membatasi di mana aja. Karir, hubungan, ya kebahagiaan kita juga. Wah, menarik banget konsep langit-langit itu. Terus, gimana caranya kita ngenalin kalau jangan-jangan self-worth rendah ini lagi bekerja di hidup kita? Ada tanda-tandanya nggak? Ada. Jamie ngasih 3 pola umum. Coba Anda perhatikan, mungkin ada yang kenal nih. Pertama, rasa mandek yang nggak jelas kenapa. Mandek gimana tuh? Ya, Anda merasa kayak jalan di tempat aja gitu. Mungkin frustasi, tapi nggak tahu persis apa sih penyebabnya. Rasanya kayak ada rem tangan yang kepasang tapi Anda nggak nyadar. Gitu loh. Oke. Merasa stuck tanpa sebab yang jelas. Terus yang kedua? Kedua, pola sabotase diri. Atau mungkin mencapai plateau, titik datar gitu. Jadi Anda udah mulai maju nih, dapat momentum, tiba-tiba Anda ngelakuin sesuatu yang bikin gagal. Iya. Sering denger tuh yang begitu. Atau Anda sampai di satu titik, tapi kok nggak bisa naik lagi ya? Kayak ada tembok aja gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling bikin bingung. apa tuh? Anda berhasil, capai tujuan besar, promosi, target uang, dapat pasangan idaman. Tapi bukannya happy, malah rasanya hampa. Kosong. Kayak, loh, gini dong rasanya. Suksesnya itu nggak ngisi kekosongan di dalam. Waduh, pola-pola ini kayaknya relatable banget ya buat banyak orang. Nah, kalau kita ngerasa ada pola ini di diri kita, terus gimana dong? Apa kata Jamie langkah selanjutnya? Nah, ini dia bagian kerennya dari perspektif Jamie. Dia bilang, perjalanannya itu bukan soal membangun self-worth dari nol, Bukan membangun, terus apa dong? tapi tentang unlearning. Melepas atau membongkar kebohongan-kebohongan tentang diri kita yang udah terlanjur kita percaya. Unlearning. Maksudnya merupakan gitu aja? Bukan sekedar lupa. Ini proses aktif. Kita identifikasi dulu, terus kita tantang keyakinan keliru yang udah kita serap. Mungkin dari kecil, dari tekanan sosial, media, atau bahkan kritik dalam diri sendiri yang terus bilang kita ini nggak cukup baik apa adanya.
Jadi intinya kita udah berharga dari sananya. Persis, tugas kita itu nyingkirin lapisan keraguan diri yang nutupin kebenaran itu. Gitu loh. Oke, fokusnya unlearning ya, bongkar kebohongan. Kita ambil satu contoh deh yang dia bahas. Kebohongan kalau berat badan saya menentukan nilai diri saya. Wah, ini umum banget sih. Banget. Statistiknya juga miris kan. Dia bilang 89% perempuan atau wanita pernah loh batalin ikut acara penting, kumpul keluarga, reuni, bahkan wawancara kerja, cuma karena nggak suka sama penampilan hari itu. 89%. Astaga, itu banyak banget yang kelewat momen ya. Iya. Dan Jamie cerita pengalaman pribadinya yang, wah dentuh banget soal ini. Dia hampir aja nggak ikut momen pertama kali anaknya berenang di kolam renang. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak pede banget sama badannya setelah melahirkan. Padahal itu momen kan nggak akan keulang lagi ya. Ya ampun. Itu contoh kuat banget ya gimana ketakutan di dalam bisa ngerampas momen di luar yang berharga. Ini jadi pertanyaan langsung nih buat Anda yang dengerin. Nah, iya. Momen atau pengalaman berharga apa aja sih yang mungkin udah hilang atau Anda lewatkan cuma karena nunggu merasa cukup atau nunggu sampai mencapai berat badan ideal itu? Dan cara Jamie membingkai ulang ini ngebantu banget menurut saya. Dia bilang gini, rasa sakit karena menyesal udah melewatkan momen-momen hidup, itu kalau dipikir jangka panjang, itu jauh lebih besar loh daripada rasa takut sesaat dinilai orang soal penampilan kita. Peran keliru dari masyarakat yang selalu aja nyambungin fisik, angka timbangan, sama nilai kita sebagai manusia. Padahal kan, self-worth itu bawaan, hakiki, nggak ada hubungannya sama berat badan atau faktor luar lain. Jadi bukan berarti gampang ya proses unlearning-nya, apalagi soal badan. Jelas nggak gampang, terutama soal citra tubuh yang tekanannya kuat banget di masyarakat. Tapi, menyadari ini aja udah langkah pertama yang penting banget. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, kepuasan sejati itu datangnya dari dalam. Dari kita merawat self-worth yang kokoh itu, bukan cuma ngejar self-confidence yang gampang naik turun atau pencapaian luar semata. Tepat, keberhargaan itu udah ada di dalam diri Anda sekarang. Tugas kita yaitu tadi, melepas kebohongan-kebohongan yang selama ini kita percaya tentang diri kita sendiri. Sip, jelas banget poinnya. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran dari Jamie yang menurut saya provokatif banget buat direnungkan. Dia bilang, kita itu nggak naik ke level impian yang kita pikir mungkin kita capai. Terus gimana? Tapi kita cenderung jatuh atau menetap di level yang kita yakini kita pantas dapatkan. Dalam juga ya itu. Jadi pertanyaan refleksi nih buat Anda bawa pulang. Kalau Anda benar-benar percaya, detik ini juga, bahwa Anda itu berharga persis seperti Anda adanya sekarang, nggak perlu nunggu apa-apa lagi, satu tindakan kecil berani apa yang bakal Anda ambil hari ini. Tindakan yang mungkin selama ini Anda tunda karena ragu atau merasa nggak pantas. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan renungan. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan pencerahan yang bisa Anda bawa dalam perjalanan Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.